Shalom, perkenalkan nama saya Mekris Diamangea dengan NIM 213060770, Prodi Peternakan dari kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan atau membuat video praktikum menjelaskan tentang sistem pencernaan dari ternak ruminansia, terkhususnya pada ternak sapi, dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Baik, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ternak ruminansia, terkhususnya pada ternak sapi. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang ternak ruminansia. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu ternak ruminansia. Ternak ruminansia adalah ternak pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang telah dicerna setengah, yang dicerna dari perutnya, dan mengeluarkannya lagi dan mengunyah lagi. Contoh hewan pemakan rumput yaitu sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan ruminansia pemakan rumput lainnya. Dari beberapa hewan pemakan rumput, di sini saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada ternak sapi. Organ-organ pencernaan pada ternak sapi terdiri dari mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan. Kemudian makanan yang ditelan dan yang masih kasar disimpan sementara di rumen. Di rumen kemudian masuk ke retikulum. Di dalam retikulum makanan dicerna secara kimiawi dan membentuk gumpalan kecil yang sering disebut dengan bolus. Kemudian dikeluarkan melalui mulut untuk dimamah atau dikunyah kembali. Makanan yang sudah dimamah atau dikunyah kembali ditelan lagi masuk ke dalam omasum. Dan di situ terjadi pencernaan kedua secara mekanis dan secara kimiawis. Makanan akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada akhirnya makanan akan menuju usus besar yang merupakan tempat terbentuknya pasur pada sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah hewan atau ternak ruminansia merupakan hewan atau ternak pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah dan memiliki beberapa organ pencernaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 organ dari lambung yang terdiri dari 1. Rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum, dan yang terakhir ada intestinum tenum atau usus halus. Baik, saya akan menjelaskan bagian organ pertama yaitu rumen. Rumen merupakan perut besar yang paling depan dan ketiga rongga lainnya, yang ini terjadi pencampuran makanan dengan mikroba rumen. Dalam bahasa sehari-hari, rumen dikenal dengan nama perut handuk karena bentuknya yang mirip dengan bentuk handuk. Yang ketiga yaitu bagian organ retikulum. Retikulum merupakan bilik kedua di dalam lambung ternak ruminansia. Dalam bahasa sehari-hari, retikulum dikenal dengan perut sarang madu. Fungsinya yaitu untuk menggiling makanan secara halus. Bagian yang ketiga yaitu omasum. Omasum sering disebut dengan perut buku. Setelah makanan masuk dari rumen dan retikulum, kemudian akan menuju ke omasum. Di sini akan terjadi penghalusan makanan, kemudian terjadi penyerapan air. Itu abomasum.
Abomasum sering disebut dengan perut sejati, yang dimana makanan dari omasum masuk terus hingga ke abomasum. Perut sejati ini merupakan ruangan keempat dalam lambung ternak ruminansia, yang dimana salah satu fungsinya yaitu untuk mencari protein dan mempersiapkan pencernaan oleh usus halus. Yang kelima yaitu organ usus halus. Setelah makanan halus dari ruang abomasum, makanan kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas-ampas atau sisa-sisa makanan keluar melalui anus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bakteri atau mikroba yang ada pada ternak ruminansia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mikroba atau bakteri tersebut pada ternak ruminansia. Mikroba rumen membantu ternak ruminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang, yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, serta asam isobutirat dan asam isovalerat. Asam lemak terbang diserap melalui dinding rumen dan dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh ternak. Sedangkan produk metabolis yang tidak dimanfaatkan oleh ternak pada umumnya berupa gas yang akan dikeluarkan dari rumen melalui proses eruktasi. Berikut beberapa jenis mikroba atau bakteri yang ada pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu bakteri selulolitik, yang dimana terdiri dari Bacteroides, Succinogenes, dan Ruminococcus albus, yang dimana fungsinya yaitu memecahkan selulosa. Yang kemudian yaitu proteolitik, yang terdiri dari Bacteroides, Ruminicola, Selenomonas, ruminantium, yang fungsinya yaitu memecahkan protein. Yang kemudian metagenetik, yang terdiri dari Metabacterium, fungsinya yaitu mengkatabolisi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbondioksida. Yang kemudian yaitu fermentasi gula, yaitu terdiri dari Lactobacillus ruminus, Eurobacterium ruminans, yang fungsinya yaitu memfermentasikan gula dan amilum. Kemudian pemanfaat asam, yang terdiri dari Cellomonas dan Veillonella acalescens, yang berfungsi sebagai pemanfaat asam. Kemudian ada amilolitik, adalah bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Kemudian ada lipolitik, adalah bakteri rumen yang dapat memproduksi lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian ada hemiselulolitik, adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Kemudian ada beberapa jenis jamur yang ada pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu Isotricha intestinalis, yang berfungsi memfermentasi gula, pati, dan pektin. Yang kedua yaitu Dasytricha ruminantium, yaitu sebagai pencerna pati, maltosa, dan sulfosa. Yang terakhir yaitu ada Entodymium caudatum dan Dipodium sp. Demikian pembuatan video praktikum anatomi dan fisiologi ternak saya dalam menjelaskan sistem pencernaan pada ternak ruminansia, terkhususnya pada ternak sapi. Saya Mikristia Mangea dengan NIM 210306070. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam pembuatan video praktikum saya. Akhir kata,